Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Farida Hanum. Kita melanjutkan tentang pengenalan Microsoft Kaizala, dimana di channel sebelumnya kita belajar tentang bagaimana mengunduh Microsoft Kaizala. Nah, sekarang kita belajar bagaimana memanfaatkan Microsoft Kaizala sebagai media pembelajaran di tengah masa pandemi COVID-19. Baik, kita mulai. Jangan lupa tinggalkan subscribe, like, dan komen. Kemudian tonton sampai habis agar bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran. Pertama kita buka Microsoft Kaizala. Kemudian sebelum kita memanfaatkan dalam pembelajaran, kita bisa membuat grup terlebih dahulu. Kita coba membuat grup. Klik grup baru, beri nama grup, misalkan nama kelas kita, kelas 11 Vicky. Kemudian kalau perlu bisa ditambahkan dengan foto dari galeri. Kita bisa milih foto yang kita inginkan. Kita coba aja karena saya tidak punya album foto anak-anak, maka kita bisa mencoba untuk menggunakan yang ada saja. Kita bisa menambahkan foto dari anak-anak atau foto kegiatan di kelas. Setelah itu kita bisa lanjut untuk menambahkan nomor dari ponsel anak didik kita. Misalkan kita menambahkan beberapa kemudian kita bisa memasukkan, menambahkan. Setelah itu kita bisa klik centang. Nah, ini berarti sudah masuk undangan siswa-siswi kita yang masuk dalam grup Kaizala. Nah, ketika kita sudah mengundang, maka secara otomatis pesan dari Microsoft Kaizala akan terkirim kepada mereka yang kita undang. Nah, kemudian kita klik, maka secara otomatis akan terkirim. Selanjutnya kita kembali lagi ke Microsoft Kaizala. Setelah itu kita coba untuk melihat fitur-fitur yang ada di dalam Microsoft Kaizala. Yang pertama, kita lihat bawah pojok sebelah kiri ada profil. Profil ini adalah tentang profil kita. Jadi Microsoft Kaizala yang sudah kita daftarkan. Jadi ini data kita. Kemudian yang sebelahnya ada obrolan. Obrolan ini kita bisa memulai obrolan kepada siapa yang ada di dalam Kaizala kita. Kemudian panggilan bisa menambahkan panggilan siapa yang ingin dipanggil atau kita akan berkomunikasi dengan siapa. Pilih, kemudian orang. Di sini juga sama, kita akan
melakukan obrolan dengan siapa. Kemudian yang paling sebelah kanan adalah temukan. Temukan ini adalah merupakan bagian, terdapat 3 bagian, ada grup. Grup ini adalah kita bisa masuk bergabung di dalam bermacam-macam grup yang ada di Microsoft Kaizala. Ada jika kita ingin bergabung, kita klik gabung, maka secara otomatis akan gabung pada salah satu dari grup-grup yang ada di Kaizala. Kemudian yang kedua, tindakan. Tindakan ini adalah fitur-fitur yang bisa kita masukkan di dalam Kaizala kita. Jadi kita bisa memasukkan satu, misal kita ingin membagikan lokasi, maka kita klik. Karena di sini sudah ada, maka tidak kita coba yang lain, misalkan CIS atau daftar periksa. Maka di sini ada tambahkan, maka klik tambahkan. Maka secara otomatis nanti akan ditambahkan di fitur yang akan tersedia pada grup, pada tindakan di bagian di Kaizala. Kemudian yang ketiga adalah lainnya. Lainnya ini adalah termasuk grup di sekitar kita, bisa menambahkan dengan, atau kita bisa bergabung dengan menggunakan barcode QR, atau gabung ke grup melalui kode grup kinerja. Ini adalah lain. Baik, kita kembali ke grup, kita kembali ke tindakan. Nah, kita coba untuk masuk kepada grup yang sudah kita buat. Di sini ada grup kelas 11. Jika kita ingin memberikan pengumuman ataupun materi ataupun rapat dan sebagainya, maka kita klik tindakan yang ada di sebelah pojok kiri. Nah, tindakan yang sudah kita masukkan tadi akan muncul di sini secara keseluruhan sesuai dengan keinginan kita. Kebetulan di sini sudah saya klik pengumuman, tugas, mari bertemu, polling cepat, foto dengan lokasi, dan seterusnya sampai pada daftar periksa yang tadi sudah saya tambahkan. Kemudian kita mencoba untuk membuat pengumuman, maka klik pengumuman. Kita bisa menambahkan kira-kira judul pengumumannya apa. Misalkan pembelajaran fikih tentang harta waris. Nah, deskripsinya, pengumumannya tentang apa? Misalkan siswa disuruh mencari deskripsi tentang harta waris, atau mungkin bisa siswa diberikan tambahan baik itu foto ataupun dokumen ataupun kamera ataupun audio bisa masuk di sini, yang kemudian bisa dijadikan materi untuk siswa-siswi. Di sini bisa ditambahkan satu pertanyaan. Satu misal, saya ingin membuat tugas untuk siswa, jadi siswa diharapkan mencari definisi tentang pembagian harta waris. Nah, di sini kita bisa menambahkan foto jika diperlukan, atau dokumen. Dokumen ini bisa unduh dari
download atau bisa dari drive kita ataupun dari kartu slot kita. Karena saya tidak perlu mengunduh, maka tidak perlu saya klik. Kemudian setelah selesai kita baru klik kirim. Nah, akan muncul di sini pengumuman tentang pembelajaran fikih tentang pembagian harta waris. Maka siswa diberikan tugas untuk mencari definisi dari pembagian harta waris. Nah, ini pengumuman. Kemudian jika ingin memberikan tugas sama, kita juga harus menambahkan deskripsi tugasnya, kemudian deadline waktunya. Jadi hari ini misalkan deadline waktunya tanggal 30, tanggal berapa, misalkan sekarang tanggal 1 Juni setel. Kemudian waktunya perkiraan berapa hari, kalau misalkan sampai malam, deadline-nya sampai 00, maka kita setel waktunya sampai 00. Kemudian ditugaskan kepada siapa. Jadi ini ketuk untuk memilih kontak jika tugas itu secara individual, tapi jika tugas itu secara keseluruhan, maka bisa diketik nama-nama atau dipilih peserta yang sudah ada dalam grup tersebut. Kemudian tampilkan hasil kepada saya, diklik. Jadi kirim tugas. Nah, ini harus dideskripsikan dulu. Carilah contoh tata cara pembagian harta waris. Kirim tugas. Ini bisa ditetapkan dulu, misalkan tugas akan terkirim. Kemudian mari bertemu, ini ada jadwal rapat atau jadwal pertemuan. Ini bisa diisi sama dengan waktu deadline-nya, kemudian agendanya apa, dan seterusnya. Kemudian pada foto dengan lokasi, kita bisa menambahkan lokasi keberadaan kita. Jadi misalkan kita klik foto diri kita ataupun foto wilayah daerah kita, kemudian kita tambahkan mappingnya, pilih tempat yang terdeteksi, kemudian kita bagikan. Maka akan muncul lokasi kita, keberadaan kita yang saat sekarang sedang melaksanakan pembelajaran. Kemudian survei pelatihan juga demikian sama, kemudian bagikan lokasi sama, kehadiran. Jadi ini bisa kita mengetahui kehadiran absensi dari siswa, catatan yang akan kita ketahui. Jadi karena di sini saya tidak menghubungkan secara langsung kepada peserta atau kepada para siswa, maka absensi tidak bisa kita pantau. Jadi setelah itu kita bisa kirim misalkan jangan lupa isi presensi, maka akan kita kirim, tandai sebagai absen. Respon kehadiran Anda akan ditandai sebagai absen, tandai absen. Nah, maka absennya akan terlihat di sini. Nah, di sini akan terdata absen yang sudah kita lakukan pada jam
ada tanggal dan sebagainya. Kuis, kita bisa menambahkan kuis, kemudian minta lokasi kepada peserta dan seterusnya. Ini semua adalah fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran di kelas maupun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Ini tadi fitur-fitur pada Microsoft Faizala yang akan bisa membantu kita sebagai seorang guru untuk semakin mengembangkan pembelajaran berbasis digital. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, and beri komen, dan tonton sampai selesai. Terima kasih.